Amit nyuwun sewu gampangane ngoten mawon. Untuk Patih Gajah Mada itu menganut apa Pak? Kejawen atau gimana? Menurut Profesor Dr. Sunyoto, budayawan Indonesia yang pernah jadi dosen Sunan Derajat ke sini, Profesor Dr. Sunyoto, niku agamanya itu kepercayaan. Situs Siti Inggil, peninggalan megalitikum yang jadi tempat main Gajah Mada. Situs Siti Inggil yang berada di Kecamatan Modo ini dipercaya sebagai peninggalan zaman megalitikum. Bahkan, warga sekitar percaya situs ini sebagai petilasan Jaga Mada atau Mahapatih Majapahit, yaitu Gajah Mada waktu muda. Asal usulnya Gajah Mada niki namanya Gajah Mada Jogomodo niki saking Empu Supo. Sedoyo semua empu dikumpulkan di kerajaan Majapahit ini. Satu-satu empu yang bisa membuat pusaka hanya Empu Supo kan itu yang sanggup. Akhirnya sudah jadi Empu Supo pulang akhirnya gelisah itu. Gelisah terus agak gelisah. Kenapa Bobo gelisah? Kalau bagaimana kalau nggak gelisah? Disuruh membuat pusaka, kalau nggak jadi bakal dibunuh kan gitu, akhirnya dibunuh. Terus akhirnya gelisah. Terus akhirnya pucana Ciong Panor itu minta doa restu sama boponya Empu Supo. Akhirnya Empu Supo bertapa berada di Sentono hutan mana punya julukan Sentono. Mbak Sedah punya julukan Sedah Sedih, asalnya kampung Sedah Sedih. Terus akhirnya sedih, akhirnya Ciong Panor perang sama ular naga di Pantai Selatan. Akhirnya ular naga kalah, dibawa pulang. Akhirnya besi itu dibentuk seperti ular naga. Akhirnya kodamnya dimasukkan pusaka tadi. Setelah musim jadi, corok ndok ingin tahu telur, ingin tahu lelernya, emas kalau ingin tahu lelernya, kalau telur ingin tahu dadarnya kan gitu. Terus akhirnya ada ya gunung yang tinggi digandeng pusaka itu. Akhirnya jadi ledok-ledok. Akhirnya jadi kampung ledok, asal-usul ledok. Bisa ada jam-jaman kampung ledok. Terus akhirnya pusaka dibawa ke kerajaan Majapahit. Satu-satunya pusaka yang minta Empu Supo yang bisa membuat pusaka. Akhirnya punya Anusari terdengar tahu satu-satunya empu dari arah utara. Punya Anusari melahir hamil tua, diusir sama kerajaan. Terus akhirnya minta pertolongan Empu Supo. Belum sampai tempat ke Empu Supo sudah melahirkan di tengah-tengah gunung. Akhirnya sudah melahirkan, mandi di sendang. Ada macan dan kucing mau minum, yang menjaga sendang itu maka diberi nama cancing itu, macan dan kucing asalnya. Terus akhirnya ada kucing Condromowo sama ular naga kerah, akhirnya mau mangsa putranya punya Endong Sari, terus diterkam sama kucing Condromowo. Akhirnya itu ular naga meninggal. Terus akhirnya itu terus laporan sama ibu Endong Sari. Akhirnya malah kucing itu dibunuh, dianggap makan putranya tadi loh. Itu karena bersimbah darah. Naik kok ada ular naga meninggal, berarti kucing Condromowo perang sama ular naga. Naik kok masih putra masih ada. Oh berarti kucing ini yang menjaga putra saya. Kok saya bunuh kan. Akhirnya berpikir, setiap hari berpikir, sedih kan. Berpikir, akhirnya ketemu sesepuh di situ namanya Sidowayah, sesepuh itu. Akhirnya bicara dengan baik-baik, menceritakan asal usulnya. Ibunya Endong Sari dari kerajaan Majapahit gini-gini semuanya. Akhirnya sampai melahirkan sampai muda kucing, dicirikan banyak-banyak. Terus akhirnya putranya dititipkan Mbah Sidowayah di situ. Mbah Sidowayah orang laki-laki nggak bisa merawat anak kecil, bayi yang kecil. Sidowayah punya saudara di sini namanya Wura Waribang. Terus akhirnya ketemu di jalan Sendang Lawang, itu pembukaan. Akhirnya Woro gempar, kok ada bayi. Worondo kok punya anak, itu bayi anak gempar. Ada Wali Abdal dari Tuban keliling, akhirnya Prapata Modo
Jogomodo disusupi Wali Abdal tadi. Terus akhirnya di rumah Ibu Wurawari di sini kami dewasa setiap hari di pasar kok diwodo tiang dicaci. Akhirnya anak rejane zaman pasar modo asal usule modo Jogomodo dan kampung niki kok mboten wodo. Akhir kampung niki disukani kampung Mendo. Terus kok diwodo tiap hari lamun ibu masih ada di mana, lamun meninggal di mana, bukan. Akhirnya diantarkan ke Gunung Ratu. Di sana setelah kok ternyata putranya Nyai Andung Sari benar-benar ratu. Akhirnya kok tinggi. Terus akhirnya pulang melihat tanah yang tinggi di sini namanya Sitinggil. Siti iku tanah, inggil tempat yang tinggi sini. Akhirnya sama teman-teman gembala membuat mainan ini seperti ini, batu candi ini. Siapa yang bisa menduduki di sini enggak ngeloro kan calon ratu. Akhirnya Jogomodo beri nama Ratu Anak Gembala. Setelah itu ada warukan Mojopahit, arakan Mojopahit bende dari Tuban. Akhirnya terdengar sampai sini sama Jogomodo. Akhirnya Jogomodo minta izin sama Ibu Wurawari Bang, terus minta izin gudel yang dibawa itu gudel yang kecil, batuknya putih, tembus buntunya putih, dalaman putih, dibawa ke kerajaan Mojopahit. Akhirnya gudel itu nyerokol ke Buah Ageng, menang. Akhirnya gerangan dari mana? Gerangan dari Modo. Putranya siapa? Dari Andung Sari. Itulah titik temu dari kerajaan Mojopahit itu, dari Andung Sari. Kalau bilang sama Ibu Wurawari kan nggak tahu, bilang sama Ibu Wurawari, oh berarti putra saya sendiri. Akhirnya diberi wilayah Sagar Semongko. Ki Ame Putu nggak mau sebab asal usulnya sampai ibunya keluar dari kerajaan diiri-iri sama keluarga kerajaan gitu ceritanya. Terus akhirnya Jogomodo itu gudel yang kecil itu kok seperti kekuatan seperti gajah. Mulai Jogomodo gudel yang kecil itu diberi nama julukan gajah. Gajah dari mana? Dari mata, mulai Gajah Mada ceritanya. Akhirnya lang-lang buana sampai kemana-mana di seluruh Nusantara itu. Dari sini asal usulnya yang merawat Ibu Wurawari, yang membiat sama guru-gurunya sama Empu Supo, semuanya empu kan di sini kan ceritanya. Itu asal usulnya Pak sejarah Setinggil ini. Pak, sampun nggih. Ya. Jadi waktu Gajah Mada masih kecil, Ya. itu tinggalnya itu di sini, Pak. Di sini main gembala, semedi, melihat kebun di sana-sana. Di sini semedi lah. Jadi sewaktu masih kecil Ya. itu tempatnya itu di sini ya, Di di sini, Siti Inggil ya. sini, Atau iya. desa apa ini, Pak? Sampai umur 2 Desa Mendo. Desa Mendo. Desa Mendo nggih. Mendo asal usulnya Mendo Jogomodo sudah enggak di olok-olok, enggak dicaci maki sama orang Mendo. Tapi Pak nggih, Iya. tapi pada Iya. waktu Gajah Mada itu dewasa. Itu pun medal saking mriki nggih, sudah kita keluar umur nggih. 24 selawe medal saking mriki. Mulane gadah juluk tan mereka lang-lang buana dugi pundi niku dados patih niku Nggih, Patih nggih. Gajah Mada niku. Jadi di sini itu masa Tempat- kecilnya masa beliau kecilnya ya yang Jogomodo, masih di sini ya. ya. Jadi So- tempat bermain ya. Bermain, ngembal kerbau. Pak, berarti di sini itu bukan tempat bertapanya Gajah Mada, bukan ya? Ya bertapa. Oh, tempat Karena bertapa. melihat kerbaunya di sana-sana, melihat dari mata hati semedi di sini. Oh, kerbau saya di Babat. Oh, kerbau saya di Cangi. Oh, kerbau saya di pundi Dongadem kan dilihat mata hati, mana bertapa. Oh, bertapa. di usia yang Ya, masih masih muda kecil. ya, Pak Ya, ya? bertapa, Masih bertapa. muda. Ya. Itu Patih Gajah Mada itu Ya. bisa Melihat keadaan. oh, Jauh. bisa apa Dari jenenge? mata hati. Mata hati, Iya, menerawang iya, ya. menerawang. Makanya kebun dari Bapak dilihat mata dari sini kan nggak mungkin kelihatan, Pak. Iya. Akhirnya mata hatinya, oh kebun saya di sana, oh kebun saya di Dongadem, oh kebun saya di sana kan gitu. Akhirnya pecutnya Jogomodo jedet. Akhirnya kebunnya kesini lagi ngoten. Makanya gak keliling ke sana Jogomodo. Kebunnya di sana. Akhirnya waktu kebun suruh pulang, Cuman pecutnya jeder krungu akhirnya gudele gembalanya ke sini lagi Kembali sendiri kembali ya. lagi mana tempat tapa berata semedi sampai usia 24 tahun. 25 tahun. Oh, Terus 25. akhirnya 24 25 sampai 25 akhirnya ada Merantau itu baru ya.
bapaknya itu membawa gudel itu loh. Nggih. Nah, akhirnya sampai ke Nusantara Langlang Buana. Makanya nggak mau di tempat lokasi istana kerajaan, di luar istana kerajaan. Asal usulnya itu sejarah. Mungkin sampai di mana-mana. Ini versi sana, ini versi dari Gunung Ratus, Empu Supo dan di sini. Cerita masyarakat di sini nggih. Ini ceritanya itu. Ini kula kan fokusnya kalau wau. Nggih. Ini kan wonten sebutan nek saged ten inggil, Nggih. terus lenggah, terus nek boten ngelorok dijuluki calon ratu. Nah, anak gembala, ratu nggih. gembala. Ya. Nah niki nggih pripun nggih maksudnya sepengetahuan kula nak Nggih. identik kalih ratu niku kan identik kalih Nggih. Satrio Piningit. Nggih, nggih. Ratu Adil. Mbok menawi jenengan wonten wisik napa wonten pengetahuan tentang mangke Satrio Piningit niku pripun Medal, ngoten lho. medal. Napa kalih hubungane kalih situs setinggal niki napa pripun ngoten mbok menawi wonten Nggih, nggih. informasi ngoten? Ya, masih ada hubungan karena Joko Modo Gajah Mada disusul Ali Abdal. Satria Peningit kan enggak semuanya orang tahu. Kan hanya rahasia, hanya cerita-cerita. Yang asal usulnya nggih, kangge mriki, kajak mriki. Medale mungkin ngoten kangge mriki. Utusan mungkin empu-empu saking pundi-pundi ngumpul di mriki. Dan di sini ngumpulnya semuanya empu di sini. Bersatu menegakkan pribumi akhirnya jaya. Nusantara jaya. Asal niki, kemudian perperangan Joko Modo punya sampai ke Timur Tengah mendamaikan. Asal usulnya walaupun siapa yang itu siapa Pak Prabowo entah siapa itu disusupi Satria Paningit. Oh, berarti Satrio Piningit iki sekedar cerita nggih Pak nggih. Cerita. Cerita dari Mungkin itu kebaikan sebenarnya. seseorang yang Ya, datang untuk ya. memperbaiki. Kados Pak KDM Oh, ngoten nggih. disusupi kan mboten ngertos. Contohnya kayak- Kados Oh, iya, iya. dari bupati atau gubernur miki disusupi kan mboten ngertos. Enggak tahu lah gitu. Nggih. Hanya ini Satria Paningit asal usulnya dari Berarti sistemnya utawi napa? Konteksnya kalih Wali Abdal berarti Satrio Piningit niki ngeten. Walah, nggih siap. Timur. Pak, di sini kan tempat ritual ya, seperti apa istilahnya itu sembayang istilahnya, Ya, sembayang. Nenepi Nenepi atau sembayang ya. di Itu yang banyak itu bukan yang banyak ya, apa jeneng Pak? Mayoritas Bukan. Yang sering datang ke sini untuk berdoa, keinginan itu seperti apa, Pak? Apakah ada untuk meminta pangkat atau rezeki yang banyak atau gimana? namanya Pernah? orang Iya. nggak tahu namanya orang nggak tahu. Barangkali. Ada yang minta pangkat, ada perdagangannya supaya laris, apa bisnisnya, ada yang mau mendaftarkan polisi, ada yang mau angkatan. Yang banyak ini angkatan, mau daftar angkatan nih di sini. Sebab ini Joko Modo kan angkatan, kan angkatan Brawijaya kan. Nggih, Orang nggih. anu, itu kau apa? Anu, Istilahnya orang kejawen, Pak Ya, ya, kejawen, yang ya. kesini ya. Ya mungkin nyekar nemkarpe cara Jawa nggih beto napa kembang napa beto napa bunga-bunga napa remenane kan namanya di orang tua mesti cara Jawane tiyang orang membawa main gula apa gula kopi kan selemane tiyang tua kan nggih. kan mriki mungkin rokok mungkin gula atau napa menyan atau medupa kan urusan iki ambak ki Mbak Nggih. ya ngoten namanya gawan kan ngoten yang penting eyangna bisa menerima dengan baik. Oh, mampu nih gue iki ya tak terima cah putuku. nggih. Gampangane kok cara mudahnya bicarakan gitu. Oh, gue ini tak terima ya kemampuane ngene. Ini tak terima gue ngene kadang selamatan nopo mau nonton mriki. Soalnya tiang kemampuan dahulu. masing-masing. Nggih. Ya. Soalnya tiang dahulu kan sering mencari tempat sepi seperti ini ya, Pak ya, untuk konsentrasi dalam beribadah gampangane. Ya beribadah. Terus mungkin ada WC, oh suruh ini, akhirnya yang minta jadi angkatan. Ada yang pedagang masih sama laris, sampai utangnya miliatan ada Pak di sini yang minta. Terus akhirnya sampai mempunyai kaplingan. Nggih. Harganya sampai 5M di Surabaya orangnya. Akhirnya ke sini selama Oh Pak, jadi pernah ada orang ke sini Iya. yang meminta hajat ya. hajatnya Itu supaya terkabul berhasil, ya. terkabul. Pak, gini Pak. Sampai Kalau 5M. yang di tempat-tempat seperti apa Pak ya, pesugihan itu kan istilahnya kan minta tumbal. Iya. Itu ya. Iya. Kalau di sini kalau Ini, sembayang, kalau iya. minta sesuatu apakah ada tumbal yang harus Enggak. disajikan atau harus syukuran Enggak di ada. sini atau namanya gimana? berdoa, namanya berdoa kan
siapa saja berdoa, kadang dikabulkan, kadang tidak kan gitu. Iya. Kan nggak sesuai dengan membuat tumbal. Kalau membuat tumbal itu khusus, mungkin minta kaya sekaligus spontan, ada mungkin dapat uang banyak di sini kan gitu, nggih. pulang itu ada. Berarti di sini itu tempat berdoa ya, entah Berdoa, apa itu iya. keyakinannya Iya, Pak ya. iya. Jadi cuma sekedar tempat berdoa, Iya. terus untuk masalah hasil gak hasil itu tergantung Urusan, usaha yang biasanya yang dilakukan dibuat oleh ini kan Joko Moto Gajah Mada kan wali abdal, doanya kan dikabulkan seperti Sokli yang menembus langit kan tembus gitu ya. Sini walaupun di tempat gini kan belum ada musola, dulu bangun masjid, tempat berdoa khalwat, minta pada yang kuasa, ingin ketemu orang tuanya, bagaimana setiap hari dicaci diwodo, makanya kadang-kadang Joko Modo itu diwodo kan, minta berdoa bagaimana orang tuanya, ingin ketemu berdoa, makanya ketemu orang tuanya, ingin bersatu negara ini apa ini berdoa di sini, makanya doa ini dikabulkan. Ada aura yang lurus ke langit, nembus langit ini, bukan kanu ini tembus langit. Makanya sering berdoa di sini orang-orang itu. Memang ini batu, tapi tempat khalwatnya Gajah Mada, Joko Modo di sini. Joko Modo ini wali abdal. Saya nggak percaya urusan kita masing-masing kan gitu. Menurut hakikat. Jadi asal mulanya Gajah Mada itu berdoa di sini ya, untuk menyatukan istilahnya Nusantara ya. Nusantara. Untuk kerajaan apa Pak Gajah Mada? Mojopahit. Mojopahit. Oh iya. Ingin ketemu orang tuanya, urusan Nusantara, makanya itu. Jadi Raden Wijaya itu Pate Gajah Mada itu. Oh iya ya. Jadi untuk membantu orang tuanya Raden Wijaya untuk mempersatukan Nusantara itu Pate Gajah Mada itu tadi Pak ya. Sumpah palapa, tidak makan buah palapa sebelum mempersatukan Nusantara. Oh, itu ceritanya. Jadi seperti itu ceritanya. Jadi ini adalah tempat berdoa. Berkhalwat cara tiyang Jawa. Khalwat semedi cara tiyang Jawa sini menurut orang Islam khalwat meninggikan diri Sang Maha Kuasa, Sang Pencipta, konsentrasi berdoa dengan hati, bukan enggak, dengan hati yang khusyuk. Untuk keagamaan Pak nggih, untuk keagamaan barangkali ada cerita rakyat di sini. Untuk Pate Gajah Mada itu menganut apa Pak? Kejawen atau gimana? Menurut Profesor Dr. Sunyoto, budayawan Indonesia yang pernah jadi dosen Sunan Derajat ke sini, Profesor Dr. Sunyoto niku agamanya itu kepercayaan, tapi pun Islam cuma ya ketuhanan yang Maha Esa, ya, kepercayaan terhadap Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Menurut Profesor Dr. Sunyoto. Oh, berdasarkan dosen, mungkin apa Pak, kajian tempat-tempat, kajian ilmiah, tempat-tempat ritualnya mungkin ya. Sesuai dengan sini kan bisa langsung tanya jawab Pak Profesor Dr. Sunyoto, budayawan Indonesia, bukan Jawa Timur, Indonesia. Itu bisa konsultasi langsung Pate Gajah Mada. Oh ini tempat musola surau tempat menimba ilmu. Mungkin dulu yang namanya bukan musola tapi sanggar Pak nggih. Sanggar. Katanya surau, ini tempat surau katanya. Siapapun yang bisa di sini. Walaupun Kristen ulang Buddha, yes, urusan masing-masing. Yang penting Gajah Mada mempersatukan rahmatal lil alamin. Kados Kanjeng Nabi membawa rahmat lil alamin, bukan membawa laknat, membawa fitnah, bukan, membawa rahmat. Walaupun siapapun yang datang sini, saya tetap rangkul. Walaupun itu yang Kristen, walaupun Buddha, walaupun punya gini-gini, saya rangkul. Walaupun Habib, walaupun Kiai, siapa saja, saya rangkul, saya terima di sini. Masalah soal memiliki urusan masing-masing. Yang penting ketuhanan yang Maha Esa. Warga mengenal situs ini dengan nama Siti Inggil karena letaknya yang lebih tinggi dari kawasan di sekitarnya. Dengan luas bangunan sekitar 6 x 6 meter untuk bagian bawah atau dasarnya, untuk puncaknya memiliki luas sekitar 2 x 2 meter dan tingginya sekitar 2 meter. Situs Siti Inggil ini sebuah bangunan punden berundak zaman Megalitikum, kata pemerhati budaya Lamongan. Situs Siti Inggil ini sudah diidentifikasi oleh pemerintah kolonial Belanda saat itu sebagai salah satu peninggalan masa Megalitikum, berupa bangunan punden berundak. Pinggiran situs ditopang juga oleh susunan bebatuan.
Situs ini oleh warga sekitar sering disebut sebagai petilasan Jaka Mada atau Gajah Mada saat masih kecil. Dulunya, lokasi Siti Inggil tempat beraktivitas dan bermain masa kecil Gajah Mada. Mengingat letaknya yang cukup tinggi dari perbukitan sekitar dan oleh warga dikenal dengan nama Siti Hinggil atau Siti Inggil yang berarti tanah tinggi. Siti Inggil ini sendiri adalah sebuah tatanan batu-batu alami yang dibentuk menyerupai sebuah punden berundak dengan beberapa tingkat, dan bagian puncaknya dapat ditempati sebagai aktivitas semedi atau ritual lainnya. Kita mohon nggih, iki tanaman baju. Mungkin sebarang yang sebenarnya